Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kumaha daramang sadayana, Pak? Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore kali ini Allah kembali mempertemukan kita di majlis ini, di majlis yang semoga dengannya Allah memberikan keikhlasan kepada kita, karena ikhlas adalah rizki yang paling mahal. Sungguh para ulama terdahulu sering menyebutkan, seperti Fudail bin Iyad, Ibnu Mubarak, bahkan ulama-ulama yang lainnya, sampai pula dikutipkan oleh Imam Ahmad, yang artinya hampir satu warna. Apa itu? Andaikan keikhlasan itu bisa dibeli, maka aku akan habiskan hartaku hanya untuk membelikan keikhlasan tersebut. Karenanya jamaah kaum muslimin, berdoalah kepada Allah agar kita hadir di majlis ini, Allah berikan keikhlasan kepada hati kita. Ikhlas yang bisa mendatangkan keberkahan dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ikhlas yang bisa menjadikan modal utama kita bisa mengamalkan ilmu, dan ikhlas yang bisa menjadikan wasilah kita ibadah dalam istiqomah sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'in, dan seluruh orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin, kita masih membahas kitab Tadhkiratus Sami ini ya. Setelah bulan lalu kita juga membacakan kitab ini, dan sepertinya bahasan kemarin belum selesai sebenarnya, terutama ketika mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mungkin pada diauskeun heula perkataan khusus Imam Syafi'i saja. Mau kamari? Moninga? Enggak, tentang akwal para salaf tentang keutamaan ilmu itu. Yang khusus perkataan Imam Syafi'inya saja. Katamu tidak? Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i. Saya nggak membawa terjemah bukunya, ada tidak? Ada? Ya. Coba dibaca aja, biar ingat yang lainnya juga. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, in lam yakunil fuqaha'u al-'amiluna awliya'a lillahi falaysa lillahi waliyyun. Jika para fuqaha yang mengamalkan ilmunya bukan wali-wali bagi Allah, maka Allah tidak mempunyai wali. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah
dari perkataan tadi itu dikaitkan antara ilmu dan amal yang menjadikan salah satu bentuk bahwa atau salah satu ciri dari wali Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, ini diriwayatkan dari Yunus bin Abdil A'la, ya. Yunus bin Abdil A'la. Beliau jamaah kaum muslimin berkata, annahu qala li Syafi'i, jadi beliau berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, atadri ma qala sahibuna, apakah engkau tahu apa yang dikatakan oleh sahabat kami, yakni Al-Laits bin Sa'ad, ya. Al-Laits bin Sa'ad. Maka beliau mengatakan, law ra'aita sahibahawa yamshi 'alal ma fala tughayyiru bih. Jika engkau melihat satu orang yang dia berjalan di atas langit atau udara, bahkan di sini dikatakan yamshi 'alal ma, di atas air, maka jangan langsung engkau tertipu. Berarti menunjukkan bahwa, ya, yang namanya sesuatu yang di luar nalar, mungkin bisa dikatakan apa? Ya, yang di luar nalar itu yang tidak biasa, itu jangan dianggap langsung sebagai bahwasanya dia itu wali Allah. Jadi apapun yang itu di luar kebiasaan, kharijil adah istilah bahasa Arabnya, ya, kharijil adah, maka itu jangan langsung kita mengatakan itu karomah. Karena kalau kita berbicara tentang masalah karomah, itu karomah ada karomah diniyah, ya. Karomah itu ada macam-macam. Di antaranya yang pertama ada karomah diniyah, ada yang dikaitkan dengan karomah kharijil adah. Dan yang paling tinggi adalah karomah diniyah. Apa itu karomah diniyah? Karomah diniyah itu adalah ketika orang tersebut lebih dekat dengan ilmu dan amalnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi anehnya, sebagian manusia di zaman ini yang mengatakan seorang itu adalah wali, barometernya adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan. Sedangkan dalam agama kita dikatakan karomah itu ada dua. Ada karomah yang dia diniyah, ada kharijil adah. Nah, karomah yang kharijil adah yang kedua adalah sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, ya. Kemudian apalagi yang lainnya, pokoknya sesuai dengan panca indera. Sehingga jika misalkan semua karomah itu, atau karomah, ketika saya mengatakan karomah, ya, berarti definisinya adalah ini berkaitan orang soleh, ya. Untuk pertama ini nih, ya, biar paham, karena nanti ada istilah yang berkaitan dengan hal-hal yang lain. Nah, jadi kembali bahwa jamaah kaum muslimin, antara, ya, karomah dengan catatan ini orang soleh, dan bukti kesolehan seseorang itu adalah ilmu dan amal. Makanya dalam Al-Quran sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, wahai orang yang beriman dan yang mengamalkan amal soleh atau melaksanakan amal soleh. Kenapa dikatakan iman? Karena iman itu adalah hal yang tidak terlihat,
Amal soleh itu yang terlihat. Istilahnya seperti ini ketika kita mengatakan iman Islam. Maka jika kita mengatakan iman saja tanpa Islam dalam satu pembicaraan, maka kita akan meyakini bahwa iman yang dimaksud di sana adalah amal zahir dan amal batin. Demikian pula jika dikatakan Islam saja tanpa diikutkan imannya, maka kita akan mengatakan di sana ada amal zahir dan amal batin. Tapi ketika iman dan Islam disandingkan dalam satu pembicaraan, maka kita akan mendapatkan perbedaan. Apa itu? Iman bagi amal-amal yang zahir dan Islam untuk amal-amal yang batin. Maka ada kaidah para ulama sering menyebutkan, idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ya. Jika dibaca disebutkan berpisah, maka dia berkumpul maknanya, dan jika bacanya itu bersamaan, ya, maka setiap kata itu memiliki pengertian tersendiri. Ini diantaranya, ya. Jadi kembali lagi tadi bahwa karomah itu, ya, karomah itu dua. Ada karomah diniyah dan karomah apa tadi? Kharijil adah. Kharijil adah. Maka dari sudut pandang menilai yang dua saja, sudut pandang yang dua saja ini, jika kita melihat bahwasanya karomah itu hanya kharijil adah, maka luar biasa kita telah loncat dari akidah Ahlussunnah ke akidah yang menyimpang. Kalau istilah Imam Ibnu Taimiyah itu, ya, langsung beralih kepada akidah apa? Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu, ya, pokoknya yang namanya karomah itu kharijil adah. Harus terlihat, ya. Pokoknya akal semua lah. Harus terlihat, kan akal itu bisa melihat. Dengan mata itu kan langsung masuk ke akal, betul tidak? Mendengar dan yang lainnya. Makanya kalau orang-orang Mu'tazilah ketika melihat antara perbandingan Abu Bakar dan Umar, maka ketika dia menimbang mana yang paling tebal imannya atau tinggi kedudukannya, maka dia melihat dengan menghitung banyaknya karomah. Sedangkan kalau karomah secara kharijil adah itu lebih banyak kepada siapa? Umar bin Khattab, bukan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu hanya berapa? Nggak banyak. Bahkan nggak banyak dibahas kalau Abu Bakar Siddiq tentang karomah secara kharijil adah. Tapi Umar bin Khattab banyak. Ketika satu contoh beliau berada di Madinah di atas mimbar, kemudian tiba-tiba kalau di zaman ini mungkin kayak seperti lihat layar ini, ya, layar apa? Telekonferensi. Layar besar melihat kaum muslimin yang berada di Syam ketika itu sedang perang dengan orang Romawi. Maka kata Umar bin Khattab, "Us'udul jabal, naiklah engkau ke gunung, kalian ke gunung, naiklah kalian ke gunung." Ya, jadi Umar itu diperlihatkan oleh Allah. Nah, kemudian ketika pulang orang-orang kaum muslimin yang berada di Syam yang berperang dengan orang Romawi, maka mereka itu jamaah kaum muslimin menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwasanya ketika berperang kami mendengar dengan jelas suara Amirul Mukminin, maksudnya Umar bin Khattab. Maka mereka naik ke gunung, ya, dengan perintah tadi Umar bin Khattab, dan akhirnya Allah menakdirkan kaum muslimin menang dalam peperangan tersebut. Dan banyak karomah Umar bin Khattab dalam kharijil adah. Banyak sekali, bukan hanya itu tadi. Ya. Akan tetapi justru nas menunjukkan bahwa kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu lebih tinggi daripada Umar bin Khattab. Sampai Nabi mengatakan bahwa andaikan ini, ya,
keimanan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan keimanan seluruh penduduk kota Mekah, saya ingin tanya, yang di Mekah ketika itu siapa saja? Para sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Tapi Rasul sampai mengatakan, andaikan ini keimanan Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan keimanan ahli Makkah, maka niscaya keimanan Abu Bakar Siddiq itu akan lebih berat dibandingkan dengan keimanan ahli Makkah ketika itu. Menunjukkan bahwa ternyata Allah memberikan karomah diniyah yang begitu luas, begitu tinggi martabatnya, derajatnya bagi Abu Bakar As-Siddiq. Pernah tidak Pak, Bu, kita berpikir, Ibu tinggal di mana? Nah, Bapak tinggal di mana sekarang? Sebutkan sebuah kampung yang mewakili tempat tinggal antum. Ini kelurahan apa? Kelurahannya Pasirwangi. Nah, misalkan bagi yang tinggal di Pasirwangi, pernah tidak berpikir, andaikan perkataan tersebut, perkataan tadi Nabi, andaikan keimanan bapak, keimanan ibu ditimbang dengan orang-orang yang berada di Pasirwangi, Allah tempatkan keimanan kita di satu timbangan dan Allah menempatkan timbangan yang lain untuk menimbang keimanan orang yang berada di Pasirwangi. Kira-kira akan berat yang mana? Pernah tidak berpikir demikian? Sebelah sana Bu, naik ke sini, sebelah sini. Naik ke sebelah sini. Iya. Iya. Duduknya di sebelah sini aja. Iya. Maafan. Nah, jadi seperti itu ya. Pernah tidak berpikir seperti ini? Karena ilmu itu saya yakin antum itu nggak kurang kajian sebenarnya. Termasuk saya yang berbicara, nggak kurang kajian. Di Bandung itu paling banyak daripada di Garut. Menurut statistik, berarti paling banyak. Kita nggak kurang kajian. Akan tetapi apa? Justru kita harus belajar tentang ilmu yang bernama khosyah. Kalau kata Imam Ibnu Rajab, perkataan Imam Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pelajarilah ilmu hati. Nah, itu tuh. Karena yang namanya menjadi wali Allah, kata Imam Ibnu Taimiyah, man kana lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Jadi orang yang menjadi wali Allah itu adalah man kana mu'minan taqiyan, orang yang dia beriman kepada Allah. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Dan dia itu adalah wali, sebenar-benarnya wali Allah. Mukmin takwa. Kalimatnya man kana mu'minan taqiyan, mukmin takwa. Mukmin maksudnya apa? Mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang telah dipelajari, dan itu adalah bukti keimanan. Taqiyan adalah pondasi dari iman tersebut, seperti apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Apa itu? Al ilmu al khosyah. Takwa itu adalah rasa takut. Jadi kalau di takwa tidak ada ketakutan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum tergolong orang yang bertakwa kepada Allah. Karenanya jamaah kaum muslimin, di dalam asar ini tadi dikatakan tentang masalah kharijil adah, tentang sebuah karamah yang disampaikan kepada Imam Syafi'i dan Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i selanjutnya mengatakan, faqala Syafi'i laqad qasara Al-Laits la ra'aita sahiba hawa yatiru fil hawa. Jika engkau melihat seseorang bahkan berjalan di atas
udara, maka jangan dulu tertipu. Kenapa demikian jemaah kaum muslimin? Wa takallamat bihada wa nahwi kalami ba'da ahdi bih. Sampai Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat ketika muridnya datang kepada beliau, lihat bagaimana sholat orang yang bisa berjalan di atas air tersebut. Kan ada ya di beberapa ya. Jadi misalkan hafalkan ini, antum bisa berjalan di atas air. Ya, amalkan ini, antum bisa berjalan di atas air. Misalnya atau yang lainnya yang semisalnya. Ya. Maka hal ini jamaah kaum muslimin, ini juga pernah ditanyakan oleh murid Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i dan jawabannya hampir sama. Jika engkau ya melihat orang yang berjalan di atas air, jangan tertipu dulu, jangan takjub dulu, jangan itu tidak. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Coba antum lihat bagaimana cara sholatnya. Dalam kisah yang lain Imam Syafi'i menyuruh muridnya untuk mengikuti orang ini. Orang yang dikatakan bisa berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Maka ternyata cara sholat orang ini luar di atas biasanya. Apa? yakni meludah ke tempat sujud. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i ketika muridnya mengatakan demikian, bahwasanya tadi orang yang dia ya berjalan di atas air tersebut meludah ke tempat sujud. Apa yang dikatakan? Itu adalah cara ibadah dia kepada jin yang dia ibadahi. Kepada jin yang dia ibadahi, maka beliau membacakan surat Al-Jin. Karena ada laki-laki yang meminta bantuan kepada jin. Nah, beliau membacakan ayat tersebut. Karenanya jemaah kaum muslimin, alaihissalam, ternyata tanda kewalian itu bukan hanya dari karomah yang berkaitan hissiyah atau kharijil adah. Karomah yang dituntut untuk kita justru adalah karomah yang berkaitan dengan diniyah. Artinya kita ini ketika belajar ilmu tentang Allah, belajar ilmu tentang Rasulnya, belajar ilmu tentang agama ini, maka kita dituntut untuk menjadi wali. Bukan berarti pulang dari sini antum langsung pakai sorban palid, di apa? Ininya dikepalain gitu ya, diikat pakai jubah atau bawa ini di jalan gitu. Sampai pakai kacamata hitam. bukan itu maksud saya, bukan. Maksudnya karena yang menjadi wali Allah hanya orang yang beriman. Sekarang, apakah hukum kita menjadi orang beriman? Kok diam ini? Apa hukum kita menjadi orang beriman? Wajib hukumnya. Kenapa demikian? Karena orang yang akan Allah selamatkan nanti kelak di akhirat hanyalah orang yang beriman. Bahkan orang yang beriman nama lainnya banyak. Ada Taifah Al-Mansurah, ada Ahlus Sunnah, ada Salaf, ya ada Firqatun Najiyah, yang semuanya menunjukkan datangnya seluruh pertolongan Allah dimanapun dia berada. Berarti mau tidak mau ketika kita hidup harus menjadi wali Allah. Dan tangga menuju wali Allah adalah apa? Seperti apa yang dikatakan Imam Syafi'i tadi. Kita mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Berarti kalau wali Allah itu tidak mengumpul ilmu. Jadi kita jangan hanya sekedar mengoleksi ilmu, karena wali Allah bukanlah para kolektor. Ingat, wali Allah itu bukan para kolektor. Ya, mungkin di antara yang hadir memiliki hobi. Ya. Kalau zaman dulu itu ada yang hobi
Apa itu yang biasa dipakai surat itu namanya? Perangko. Nah, misalkan ada yang ngoleksi perangko, betul ya, dari zaman ke zaman, ya, dari Indonesia mulai merdeka atau mungkin sebelum merdeka, ada tidak ya perangko sebelum merdeka? Sebelum 45 gitu ada tidak? Yang di Indonesia ada? Nah, coba tanyakan ya ke kolektornya. Atau misalkan perangko yang berasal di luar negeri. Dia kan perangko itu hanya dilihat. Dan wali Allah bukanlah para pengamat. Wali Allah itu bukan para pengamat, tapi justru yang terlibat dalam segala amal soleh yang dia mampu untuk berada di atasnya. Karenanya jamaah kaum muslimin, Al-Bustami menyebutkan lau ra'aitum rajula yatiru fi hawa'i aw yamshi 'alal ma fala taghtarru bi hatta tanduru wuqufahu indal amri wa nahi. Jadi kalau kita melihat seseorang yang berjalan di atas air atau mungkin berjalan di atas udara, maka kita lihat bagaimana dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Saya ingin tanya, boleh tidak tadi tentang masalah perkataan Imam Syafi'i ya, ketika muridnya menyampaikan orang tersebut meludah ke tempat sujud. Pertanyaan, boleh tidak meludah ketika sholat? Kalau ke tempat sujud tidak boleh. Kemana? Kalau meludahnya boleh, tapi kalau ke tempat sujud tidak. Kalau meludahnya boleh. Kalau meludah ke tempat sujudnya tidak boleh. Boleh meludah kemana? Ke sebelah kiri. Makanya pintar yang jahit baju, saku berada di sebelah kiri. Nah, ini tempat tisu nanti. Jadi kalau ini ya, antum masukkan ke ada tisu, simpan di sini. Ya itu kan tidak najis kalau ludah itu, tidak najis. Bukan berarti harus meludah ke teman kita yang sebelah kiri. Itu lain cerita. Itu ada hukumnya ya. Ada hukumnya. Kalau di zaman Nabi ya itu adalah meludahnya ke sebelah kiri, kaki kiri. Kemudian setelah ke pasir atau ke tanah, kemudian ditutup dengan pasir atau tanah. Jadi kalau dulu kan sholatnya di pasir, di atas pasir gitu. Bukan seperti kita di karpet. Kalau karpet ludah bisa ditutup tidak? Tidak. Makanya kafaroh bagi orang yang meludah di tempat sujud, di karpet mau saya, maka itu kafarohnya adalah membersihkan bekas ludahnya. Kalau karpetnya berbau ludah, berarti kafarohnya sampai hilang bau ludahnya. Maka hati-hati ini ya. Ini berkaitan dengan memuliakan masjid. Kayak gitu. Karenanya jamaah kaum muslimin, alaihissalam, dari apa yang dijadikan ya bahasan tadi jelas ternyata kita dituntut bukan untuk menjadi seorang wali yang memiliki hal-hal yang berkaitan dengan karomah hissiyah. Dan perlu diketahui karomah hissiyah itu tidak ada latihannya. Kalau kepada para nabi itu namanya mukjizat. Kalau ke orang selain nabi, orang soleh itu namanya karomah. Pernahkah kita mendengar Nabi Musa alaihissalam tiap sore latihan mukul batu agar bisa membelah lautan? Tidak pernah. Jadi karomah itu bukan hasil latihan. Kalau hasil latihan namanya sihir. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin Umar tiap hari berteriak di atas gunung, di atas bukit mungkin ya, agar suatu ketika kelihatan ada orang yang kelihatan sama dia seperti sekarang Zoom meeting misalkan zaman ini. Nggak ada latihannya. Umar itu nggak ada latihannya. Termasuk para sahabat yang pernah dulu juga pernah berjalan di atas laut, kan ada para ulama tabi'in
yang mereka memang menyeberang lautan dengan jalan kaki. Itu nggak ada latihannya. Jadi kalau apapun yang ada latihannya itu namanya sihir. Ya, itu salah satu yang membedakan antara karomah dengan sihir. Seperti halnya yang terjadi ya, sebuah keajaiban ya tentang pohon yang berlari kepada Nabi yang mulia SAW sampai terlihat akarnya pada siang hari. Ini kan pernah terjadi ya. Kemudian batu yang mengeluarkan cahaya yang begitu terang di Madinah ketika perang Khandaq. Sampai siang hari, itu siang hari terjadinya. Semuanya bercahaya. Siang hari tambah cahaya ini bercahaya. Nggak ada bayang-bayang sedikit pun. Sampai para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah mengutip banyak perkataan para sahabat yang menyebutkan intinya seperti ini. Sungguh kami mengetahui kapan itu terjadi, andaikan pohon kami tahu mana pohon itu, andaikan batu kami tahu batu mana itu, tapi tidak ada satupun di antara kami yang menjadikan batu atau pohon tersebut sebagai benda keramat. Nggak ada itu ya. Allah Ta'ala. Jadi kembali jemaah kaum muslimin. Di dalam pembahasan tadi ya, pembahasan yang berkaitan dengan perkataan Imam Syafi'i menunjukkan bahwa ternyata wali Allah itu adalah para penuntut ilmu yang beriman dan mengamalkan ilmunya. Itu ya, penuntut ilmu. Kemudian apa lagi? Beriman dan mengamalkan ilmunya. Berarti kalau salah satunya hilang, maka hilanglah wali Allah. Dan wali Allah tidak pernah ngaku menjadi wali. ya. Terkecuali mungkin namanya wali, ya beda. Siapa namanya aja? Wali abi. Oh. Abi gesami Ustaz, wali naon? Wali murid. Itu lain cerita. Jadi kalau wali Allah itu nggak akan ada yang mengaku. Karena orang yang Allah dia jadikan sebagai wali Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ketika dia mengatakan saya wali Allah, maka dia sebenarnya ya menjatuhkan derajatnya dan menampakkan dosanya. Minimal dosanya mengatakan dia wali Allah. Jadi nggak ada wali Allah mengaku menjadi wali Allah. Dan tidak ada wali Allah yang dia tidak berilmu. Makanya keliru kalau yang menjadikan wali Allah orang gila. Ini keliru ini. Jadi semua ilmu, semua ulama ahli sunnah mengatakan wali Allah itu man kana lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Karenanya para wali Allah itu memiliki sifat-sifat. Apa itu diantaranya jamaah kaum muslimin? Seperti apa yang kita sebutkan tadi. Annahum ahlut taqwa wal amnu wal busyr. Jadi wali Allah itu adalah ahlut taqwa, kemudian dia orang yang dia beriman, dan dia adalah orang yang selalu mendapatkan kabar gembira. Allah menyebutkan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Dalam surat Yunus ya ayat 62 sampai 64. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut ya mereka tersebut dan tidak merasa bersedih hati. Maksudnya takut kepada selain Allah dan bersedih hati terhadap dunia. Jadi kalau wali Allah itu enggak ribet masalah dunia. Bagi dia itu dunia itu hanya sebatas bekal akhirat. Dunia itu ya bukan tujuan. Dan ini terkadang banyak ya terjadi kepada sebagian manusia. Mungkin awalnya dia berniat untuk lebih dekat
ya dengan apa yang namanya amal soleh. Misalkan seseorang mendirikan perusahaan, tujuannya agar tenang kajian, nanti kan bisa angkat karyawan, kalau udah besar ininya perusahaannya, saya bisa tenang di kajian. Betul ya? Sekalian gitu kan? Nah, apa yang terjadi? Ketika perusahaannya besar, apa yang terjadi? Kajian atara, tambah sibuk. Sehingga menjadi istilah yang lain yang tadi ingin jadikan berkah, ternyata dijadikan sebagai istidraj. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi orang yang dia beriman, bertakwa. Dan tentu dalam poin ini jamaah kaum muslimin, orang yang menjadikan di antara sifat-sifat wali Allah adalah orang berilmu. Orang berilmu. Jadi takwa dengan ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada orang yang dia rasa takutnya luar biasa kepada Allah kecuali dia mengetahui tentang apa yang tersingkap dari sekian manusia secara zahir. Makanya Nabi mengatakan, sungguh ya, andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang Nabi katakan, niscaya kalian akan apa? La tabku kathiron. Kalian tidak akan pernah banyak menangis dan sedikit tertawa. Andaikan, kata Nabi kan, andaikan kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui. Timbangannya apa di sana? Ilmu. Jadi kalau misalkan kita semakin hari bertambah ilmu, pasti bertambah rasa takut. Takut itu adalah takwa. Takut itu adalah iman. Makanya poin pertama itu iman dan takwa kaitannya dengan ilmu. Berarti tidak mungkin wali Allah itu tidak berilmu. Ustaz, apakah wali Allah itu harus semuanya ulama kalau seperti itu? Ini kan. Jadi pertanyaan ke sana nanti. Berarti ulama itu seperti itu. Kan tadi dikatakan kata Imam Syafi'i, wali Allah itu berilmu dan mengamalkan ilmu. Bukankah jamaah kaum muslimin, ya, ilmu Allah itu tidak akan pernah habis, tapi akan habis itu dari umur kita pertama. Kemudian yang Allah timbang adalah amal soleh. Yang Allah timbang adalah apa? Amal soleh. Kadang ilmu itu kalau ilmunya tidak disertai dengan khosyah, rasa takut, maka dia sama seperti orang bodoh. Tahun abad ke-20 Hijriah, ada namanya Abdullah Al-Qasim. Masih ingat tidak? Abdullah Al-Qasim. Beliau ini mensyarah kitab-kitabnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Sampai para ulama mengatakan sungguh Abdullah Al-Qasim telah membeli surga dengan tulisannya. Bahasanya seperti itu. Ini para ulama. Ini orang Saudi memang. Abdullah Al-Qasim. Seingat saya orang Saudi ya. Ya, orang Saudi. Abdullah Al-Qasim. Abad 20 ini, abad 20. Sampai para ulama mengatakan demikian. Orang ini telah membeli surga dengan tulisannya. Apa yang terjadi? Ternyata di akhir hayatnya, awalnya dia ingin membantah pemikiran-pemikiran ilhad, ateis, dengan cara dia duduk di majlis-majlis orang-orang ateis awalnya dan merasa aman dari syubhat. Merasa aman dia. Pak, saya kan berilmu, udah banyak kitab yang saya karang. Duduk, awalnya dia mempelajari, apa yang terjadi? Dia justru jatuh ke dalam kemurtadan dan wafat dalam keadaan murtad. Dan demikian pula dengan ulama-ulama
yang dulu ilmu banyak. Ya, Ibnu Ruwandi contohnya yang pernah saya sampaikan dulu. Dia wafat dalam keadaan murtad. Apa yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang beliau katakan? Utuz zaka wala utuz zaka. Allah berikan mereka tersebut apa itu? Ilmu Allah berikan mereka kecerdasan, tapi tidak Allah berikan kebersihan hati. Ini bahaya nih. Jadi yang diutamakan dalam pembelajaran ilmu Islam itu bukan hanya isi otak, tapi isi hati. Kitab ini yang kita bahas, Tadhkiratus Sami, Imam Badruddin Ibnu Jamaah itu tidak menekankan secara utuh untuk masalah kecerdasan, meskipun di sana ada. Tapi antum kalau lihat baca dari awal sampai akhir, itu hampir dikatakan seluruhnya membahas tentang masalah bagaimana ilmu hati, seperti yang katakan Imam Ibnu Mubarak. Pelajarilah tentang masalah ilmu hati. Sampai-sampai dalam beberapa perkataan salaf, kita ini tidak kekurangan ilmu, tapi kita justru kehilangan khosyah yang menjadikan apa? Yang menjadikan inti dari ilmu dalam agama kita. Jadi kalau inti agama kita sudah hilang, khosyah, maka bakal banyak di lapangan terjadi ilmu yang tidak diamalkan. Jangan jauh-jauh Pak, kita aja, saya lah, jangan ke orang lain ya. Antum juga ke diri sendiri, ibu juga sama. Kita ini kan sudah lama duduk di kajian, betul ya? Dari kajian tersebut, kita ini sebenarnya kurang kajian, kurang ilmu apa kurang amal? Kita gitu, jangan yang lain. Sedangkan jamaah kaum muslimin, setiap Allah menyebutkan tentang akhirat, ya, maka selalu dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Sampai dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hati-hati yang tenang. Tuh subhanallah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, yang dia meridhoimu, meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Coba Pak, saya ingin membawa semuanya berpikir, pernah tidak kita atau memiliki cita-cita ya, bahwasanya perkataan tadi itu, wahyu tadi itu adalah panggilan Allah untuk kita. Kira-kira pernah memiliki cita-cita seperti itu atau tidak? Kan ayat Al-Fajr, surat Al-Fajr itu juz berapa? Juz 30. Bahkan mungkin kalau di kota itu paling banyak diulang-ulang surat Al-Fajr tersebut. Betul ya? Kalau ke juz-juz tengah mungkin jarang lah. Kalau juz amma nggak mesti di pesantren, itu pasti dibaca meskipun hanya sampai ad-duha. Surat 5 waktu itu ulang terus.
Maka apa? Di sini menunjukkan bahwa metode Imam Ibnu Jamaah di awal adalah menyuruh kita untuk belajar tentang ilmu hati, menyiapkan wadah ilmu. Kan hati itu wadah ilmunya. Ilmu agama itu nggak ada yang tercela. Yang tercela itu apa? Wadahnya. Ilmu itu bagaikan hujan. Ilmu agama itu bagaikan hujan. Tapi wadahnya bisa beda-beda. Ada yang ini mah ember bersih, ada yang ini mah ember bekas makannya ayam. Ada yang ini mah bekas makan siapa. Embernya beda-beda. Kita juga sekarang itu bawa ember masing-masing. Ketika di majelis ilmu, ember yang seperti apa yang kita bawa? Karena ingat, Imam Ibnu Qayyim pernah sering menyebutkan, di antara siksa awal yang terkadang terlupakan bagi siapapun dalam menuntut ilmu adalah apa? Adalah ketika dia Allah tahan dari mengamalkan ilmu. Jadi dia itu majelis duduk sering dan banyak, akan tetapi Allah tahan dia. Mungkin ada sesuatu yang salah, sumbernya pasti dari hati juga. Ini duduk di majelis ilmu niatnya bagaimana? Tujuannya apa? Ya. Itu kalau misalkan niatnya tidak benar, maka niscaya dia akan mendapatkan siksa pertama. Apa itu tadi? Allah cegah dia dari mengamalkan ilmu. Kebanyakan orang tidak merasa bahwa ketika Allah mencegah kita untuk mengamalkan ilmu yang telah sampai ilmunya kepada kita, itu tidak merasa sebagai sebuah hukuman. Tapi kita sering mengatakan belum datang hidayah, dan ini adalah orang yang belum bisa benar-benar memahami iman tentang masalah takdir. Jadi kalau yang ngaji jangan sampai lagi mengatakan saya lagi nunggu hidayah, nggak boleh. Yang ngaji itu nggak boleh ngomong gitu. Berarti dia harus belajar lagi tentang iman kepada takdir. Berarti ini belum benar ini. Tauhidnya tentang masalah takdir. Nanti khusus kalau diantara kita ada yang masih sempat ngomong kayak gitu lagi, ada kajian misalkan di mana membahas tentang iman kepada takdir, hadir wajib. Karena kita di sana belum memahami takdir. Bagaimana beriman kepada takdir. Subhanallah. Jamaah kaum muslimin, oleh barakallahu. Dalam sebuah hadis Umar bin Khattab annahu kharaja yauman ilal masjid. Jadi Nabi pada suatu ketika keluar pergi ke masjid. Fawajada Mu'adz bin Jabal qa'idan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru. Jadi Umar bin Khattab suatu ketika pergi pada malam hari, Fawajada Mu'adz bin Jabal qa'idan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Mu'adz bin Jabal itu sedang berada di samping kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Berarti Mu'adz ini kedapatan sedang menangis. Berarti beliau sedang ziarah. Sedang ziarah. Yubakini syai'un samitu min Rasulillah. Aku menangis karena aku teringat sesuatu yang pernah aku dengar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda,
inna yasirur riya syirkun. Sesungguhnya kata beliau, yasirur riya syirkun. Sesungguhnya sesuatu yang paling samar itu riya, dan riya itu tergolong ke dalam kesyirikan. Jadi riya itu samar, Pak. Kenapa dikatakan samar? Karena terkadang orang yang dia terjangkit penyakit riya nggak sadar dia ini sedang riya gitu. Jadi riya itu ya, banyak orang yang terjangkitnya tidak sadar dia terjangkit penyakit riya, makanya dikatakan samar. Dan kebiasaan para salaf, bahkan para salaf terdahulu sering menyebutkan, kalau ada orang yang menampakkan amal soleh, jangan pernah menuduhnya di riya. Kenapa demikian? Karena riya itu kan amalan hati. Amalan hati, betul tidak? Perbuatan hati, maksud saya bukan harus diamalkan supaya riya, tidak. Maksud saya itu adalah apa yang dikerjakan oleh hati. Dan hati itu kan ghaib bagi kita. Sampai Imam Fudail bin Iyad sering menyebutkan, jangan pernah menuduh seseorang riya, karena sungguh siapapun yang menuduh orang lain riya, maka Allah akan mencabut keikhlasan dari hatinya ketika dia beribadah kepada Allah. Itu hukuman. Kenapa demikian? Andaikan orang yang dituduh itu dia riya, ya, maka sungguh dia telah menodai kehormatan saudaranya. Andaikan yang dituduh tidak riya, ikhlas, berarti dia sudah memfitnahnya. Ini tidak ada keuntungan bagi kita menilai hati orang lain. Ya, tidak ada keuntungan. Makanya sampai beliau mengatakan, sungguh Nabi pernah mengatakan riya itu samar dan riya itu syirik. Wa inna man adalillahi waliyan, barang siapa yang dia ya menjadikan waliku sebagai musuh, faqad barazallahu bil muharabah, sungguh orang tersebut mewajibkan aku untuk memeranginya. Innallaha yuhibbul abrar at-taqiyya la akhfiyya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai siapapun yang berbuat kebaikan, yang dia bertakwa, lagi apa? Menyembunyikan amalnya. Apa tadi? Berbuat kebaikan maksudnya amal soleh, bertakwa, kenapa lagi? Menyembunyikan amalnya. Adina idza ghabu lam tuftaqadu wa in hadara lam yud'au wa am yu'rafu qulubuhum masabihil huda. Ya, Masya Allah, ini panjang hadisnya. Tapi intinya dari perkataan beliau, intinya yang tadi, innallaha yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya. Allah mencintai orang yang beramal soleh, yang dia bertakwa dan menyembunyikan amalnya. Apa kolerasi dengan bahasan kita? Ternyata wali Allah itu yang suka beramal soleh, yang bertakwa dan menyembunyikan apa? Amalnya. Makanya ketika Uwais Al-Qarni diketahui memiliki doa yang mustajab, dan setelah Umar mencarinya dan mendapatkan Uwais Al-Qarni, apa yang terjadi kepada Uwais? Uwais menghilang dari dunia, seakan-akan beliau ditelan bumi. Subhanallah. Itu wali Allah. Ya. Makanya jemaah kaum muslimin, berdoalah kepada Allah. Karena yang sulit itu adalah mempelajari hati kita. Terutama berdoa kepada Allah agar Allah itu memberikan keikhlasan kepada kita. Hati yang khusyuk, ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Hati yang khusyuk, kemudian doa yang mustajab. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat, terkhusus bagi kami yang menyampaikannya, dan semoga Allah memberikan rezeki berupa keikhlasan kepada kita yang bisa menghasilkan amal soleh apa yang disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya pasti banyak salah, Pak. Pasti banyak salah. Salahnya adalah kebodohan setan dari syaitan. Kami meminta istighfar atasnya. Demikian, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.